Roma 10 ayat 17. Jadi, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Kan diskusi, ya kan, dengan apologet gitu ya. Iya, betul. Dan tentunya juga pasti mencari dari yang mengajak diskusinya juga yang punya muatan juga dong berarti kan. Iya. Kadarnya udah seapa tuh, maksudnya tarafnya di keyakinan lain apa setinggi ustadz juga atau sesama seperti orang pengajian juga atau gimana? Sebenarnya gini, Dinda ya, saya panggil Dinda, beliau jauh lebih muda dari saya. Jadi gini, kalau saya lihat dari sejak saya berdiskusi dengan mereka dari strata pendidikan apapun yang intens terhadap pelajaran yang kaitannya dengan keyakinan mereka, saya katakan mereka hanya terlanjur beragama Kristen aja sih. Terlanjur itu berarti masih punya peluang dapat hidayah dong berarti kan? Iya, memang betul. Terlanjur cinta terhadap budaya, cinta terhadap makanan mereka, cinta terhadap tata cara prosesi ibadah mereka. Tapi sebenarnya mereka tahu Islam itu hak, Islam itu benar. Ya, karena ada juga yang setelah ya berdiskusi kemudian mengetahui secara logika kebenaran, tapi gengsi aja gitu. Ya, betul. Karena latar belakang keluarga, lingkungan, circle-nya kan gitu. Itu bisa pengaruh ya? Bisa, sangat bisa. Dan rata-rata kalau dibandingkan dengan yang kita ajak diskusi dengan yang mendengarkan audiensnya kita, itu lebih banyak yang mendengarkan itu daripada yang berdebat langsung. Meskipun ada beberapa orang, baru-baru ini Laskar Kristus misalnya, begitu sengitnya kita berdiskusi, berdebat, tapi setiap argumentasi yang dititipkan kemudian tempat ibadah untuk ditanyakan ke Bang Zuma, itu kita dengan mudah bisa mematahkan, sehingga putus asa dengan itu semua. Ujung-ujungnya syahadat. Alhamdulillah. Tapi Laskar Kristus nih, setelah beliau syahadat, dia ajak kawan-kawannya, konyol ini, kamu harus ikut, saya hadatkan lagi. Iya. Kapan kejadian itu? Kemarin ya, 2 hari yang lalu sebelum saya ada di sini. Sebenarnya apa sih yang menjadi pertanyaan mereka biasanya terhadap Islam itu? Paling terkait dengan Nabi Muhammad, terkait dengan Al-Quran, hadits yang ya mungkin. Ya Pak, tahulah. Sedangkan Bible aja mereka nggak paham kok, apalagi hadits. Oh, yang ditanyakan dalil gitu ya? Dalil. Sedangkan kalau bertanya mengenai dalil kan tentunya sebenarnya danger juga di keyakinan yang berbeda ini bahwa dalil yang ada itu kan justru jadi sering dipatahkan, sering kurang kurang firm gitu kan konsepnya kan? Jadi kesimpulannya pada tataran itu adalah Islam ketika berdebat. Senjata ampuhnya itu tentu kitab sucinya. Yang melumpuhkan segala tuduhan itu Al-Quran dan hadits justru sebagai senjata. Kita umat Islam tidak ada daya untuk melawan. Tapi karena Al-Quran itu hak, Al-Quran membeberkan kebenaran itu. Berbeda dengan mereka. Justru musuh terberat mereka itu adalah bukan Bang Zuma, Bible. Musuh terberat Kristen itu Bible. Pendeta harus jujur itu mengakui. Kenapa? Karena yang mereka lakukan bertentangan dengan isi Bible. Banyak kontradiksi. Bukan banyak kontradiksi, hampir seluruhnya kontradiksi. Contoh, rutinitas yang paling tertinggi dalam kedudukan sebuah agama, penyembahan terhadap oknum yang disembah. Benar ya? Kita Allah, mereka Yesus. Ketika kita cari dalam Bible, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, tidak akan pernah ditemukan adanya perintah dari Yesus untuk menuhankan dirinya. Coba. Dan sembah aku gitu, nggak ada? Nggak ada. Justru dia mengaku, aku menyembah apa yang aku kenal. Gila nggak tuh? Yohanes 4 nomor 22. Nah, ini kalau sudah masuk ranah dalil, pendeta kabur. Karena kita berbicara data. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah ketika engkau mengenal aku sebagai rasul. Yohanes 17 nomor 3. Mampu tidak seorang pendeta patahkan argumentasi Yesus tuh? Tidak mampu. Maka alasan yang paling klasik yang mereka ucapkan ketika diskusi itu berlangsung, Bang Zuma tidak punya Roh Kudus. Makanya Bang Zuma nggak paham tentang isi Bible. Tapi
Emang kalau di Bible ya, saya boleh tanya misalnya nih, di Trinitas di mananya? Kalau di Trinitas sendiri itu, Di Bible itu ada. sebenarnya Trinitas itu kan cuman istilah sama seperti kita tauhid. Tapi kalau tauhid itu kan mengesahkan Allah. Dan ayat-ayat mengesahkan Allah, cakupan daripada Quran itu memang tauhid. Rasulullah mengajarkan tauhid satu Tuhan. Nah, bedanya dengan mereka, Trinitas itu adalah konsep dogma. Jadi dogma itu tidak bisa dirubah. Mau sebenar apapun pikiran kita ini, insting kita untuk menggali sebuah data, itu kelempar semua karena dogma yang harus lebih utama. Oh, jadi dalil pun kalah sama dogma? Iya, makanya tadi aku bilang, ketika saya mengatakan Yesus harus dikenal sebagai rasul, menurut siapa? Menurut Yesus. Dalilnya ada. Dunia harus tahu bahwa aku selalu mengasihi Tuhan. Dan aku senantiasa melaksanakan segala perintah yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Yohanes 14 nomor 31. Berarti Yesus kan seorang Muslim yang berserah diri selalu kepada Tuhan. Dalilnya ada. Berarti sama konsepnya kayak Islam berarti? Islam dong. Ibrani 5 nomor 7. Dalam keadaannya sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya, Dia diselamatkan dari kematian. Berarti nggak disalib kan? Benar, berarti Al-Quran. An-Nisa ayat 157. Itu dari Bible? Ibrani 5 nomor 7 Bible. Tadi gimana ngomongnya dia? Sebagai manusia dia telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan atas kesolehannya Yesus, doanya dikabulkan. Berarti dia nggak? Iya dong, berarti dia selamat. Menarik nih, ini mind blowing nih. Nah, makanya pendeta-pendeta itu, mohon maaf nih pendeta yang nyimak nantinya, saudara-saudara nggak berani diskusi langsung dengan kita yang maju, itu krocok. Karena kita tahu Bible, kita tahu, kita paham, kita belajar Bible. Musuh terberat Kristen itu adalah Bible. Nih misalnya ada yang nonton nih sekarang nih, kemudian punya bantahan gitu ya. Biasanya Bang Zuma tuh live setiap hari apa, jam berapa? Jadi biar sekalian aja kalau mau gitu di sana. Hampir 24 jam sih. 24 jam? Iya. Oh, jadi memang terbuka aja gitu. Jadi terbuka, kapan aja pendeta mau datang silakan, yuk kita diskusi. Tapi dengan satu syarat, jangan pancing kami, karena Al-Quran menarasikan illal ladzina zalamu minhum. Sampaikan Al-Quran itu dengan hikmat kepada ahli kitab, kecuali terhadap orang-orang zalim yang ada di antara mereka. Berarti ada kaidah dalam Islam, ada koridor. Kita lembut pada mereka yang baik, tapi kita keras kepada mereka yang menghujat. Oh, kebanyakan yang ngomong yang ngajakin ini lebih ke menghujat. Ya, lebih banyak yang menghujat. Kan ada juga yang misalnya oke lah berbeda keyakinan kemudian tapi dia ingin bertanya gitu kan, pengen tahu, siapa tahu hidayah, itu bisa juga kan. Justru kita hampir setiap malam itu kita buka diri, yuk bertanya tentang Quran. Bertanya tentang Islam. Silakan sampai puas. Saya terkadang dengan pendeta ya ini guyon, tapi saya katakan silakan Anda bertanya 1000 pertanyaan tentang Islam. Saya siap. Saya cukup satu pertanyaan aja. Puasin aja dulu Anda bertanya. Satu pertanyaan terakhir kabur. Biasanya apa sih? Pertanyaannya, Yesus Kristen. Tolong sebutkan data dari dalam kitabmu adanya benang merah antara Kristen dengan Yesus. Memang Yesus tak ada. Kristen itu lahir adanya tahun berapa? Kalau Kristen itu menurut pengakuan mereka, mereka mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Yesus. Pengakuan mereka ya. Tapi Bible mengatakan bukan. Kristen itu pengikut Paulus. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Jadi bukan Yesus justru? Bukan. Wow. Paulus ini siapa? Orang yang mengangkat dirinya sebagai rasul. Mengaku bertemu dengan Yesus. Nah, ini yang membuat kemudian mimbar gereja itu goyang. Ketika kita membahas ini, kenapa goyang? Karena di dalam Bible, Bang Dinda, Yesus itu berpesan sebelum dia terangkat ke langit kepada muridnya, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam
Lukas 21 nomor 8. Nah, silakan dicek para pendeta. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, yang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Setelah Yesus terangkat, di dalam Kisah Para Rasul 11, ya, Kisah Para Rasul 11 nomor 1, di situ dikatakan bahwasanya malaikat berkata, kalian yang melihat Yesus terangkat ke langit akan datang untuk yang kedua kalinya, sama seperti engkau melihat dia terangkat. Berarti terangkat kan dengan jasadnya kan? Ya. Datang kedua kalinya dengan jasadnya dong. Kan harus sama. Ya. Untuk yang kedua kalinya. Faktanya setelah Yesus terangkat ke langit, muncul penyesat-penyesat kemudian. Suara tok, akulah Yesus yang kau aniaya. Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Sementara Yesus berpesan, Matius 24 nomor 22, 21, 22, 23. Di Matius 7, Matius 24 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus di sana? Katanya? Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Mu di situ adalah Bani Israel. Kan muridnya tuh. Ya. Yesus berpesan kepada muridnya, hati-hati akan datang serigala nyamar domba. Dari buahnya, dari ajarannya kau kenal mereka. Yang pertama memanggil aku Tuhan. Ya. Bernubuat pakai namaku. Mengusir setan pakai namaku. Bermujizat pakai namaku juga. Hati-hati. Pada saat itulah saya akan berterus terang kepada mereka nih. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zumani, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman kita, saudara kita ya. Benar sekali. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Kenapa nggak diyakini seperti itu sih sama penganutnya sekarang? Ya itu tadi. Wa kanal kafiru ala rabbihi zahira. Inna kaidah syaitan. Itu. Jadi pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Apa tuh? Nah, justru karena ketimpangan itu muncul, membuka tabir bahwasanya ya ini kebenaran Al-Quran surah Al-Maidah ayat ayat 14 bahwa orang-orang yang mengaku sebagai Nasrani, pada diri mereka aku tanamkan rasa kebencian di antara mereka sampai hari kiamat. Itu kata Quran. Sampai pada hari ini kan, kita belum pernah melihat ada Katolik dengan sekte-sekte lain satu gereja kan. Iya ya, beda-beda gerejanya mereka ya. Itu dia. Jadi Al-Quran dalam hal ini mukjizatnya salah satunya adalah membongkar ya tipikal orang-orang kafir. Dari mana Rasulullah tahu? Dari mana? Dari mana? Kalau bukan dari Allah yang Maha mengetahui. Makanya mereka bertanya tentang Quran, mereka kena sentil. Mereka bertanya tentang Bible, mereka kena tunjang. Serba salah. Kalau uniknya memang kalau misalnya gini, kita sebagai umat Muslim, misalnya kita ketinggalan sholat, kita nemu masjid sholat gitu kan. Sholat. Saya dengar teman-teman kita ini yang keyakinan berbeda ini nggak bisa di sembarang gereja. Nggak boleh. Kenapa bang? Karena sekte berbeda, di situ tidak ada database mereka dan nanti setorannya juga gimana dong? Setoran perpuluhannya gimana? Oh, nggak boleh. Jadi harus di situ terus gitu. Iya. Harus terdaftar di situ. Jadi nggak bisa kita ketinggalan nggak ibadah gitu. Kemudian cari yang terdekat gitu. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Kalaupun itu bisa, mungkin mereka dekat dengan pendetanya, teman dengan pendetanya. Jadi pintu rumah. Ya kalau kita kan masjid itu rumah Tuhan ya, rumah Allah ya. Itu selalu terbuka untuk siapa saja yang masuk itu kan. Bahkan non muslim pun kalau mau belajar juga boleh masuk kan. Nah itu nggak terbuka berarti buat siapa aja. Kan mereka punya database. Jadi hanya untuk yang ada database itu yang boleh masuk. Boleh semua tapi 2-3 kali kemudian daftar di sini dong. Jadi jemaat tetap. Enggak bang, saya cuma numpang aja sementara karena gereja saya lagi diperbaiki. Tapi kalau di Islam kan nggak ada tuh. Daftar jemaat kan nggak ada. Masjid ini daftar jemaatnya ini bla bla nggak ada. Kalau mereka ada.
Ada. Unik juga ya. Ya. Nah, di antara banyaknya diskusi dan perdebatan ini, pernah nggak punya sesuatu terjadi yang menguatkan keimanan gitu? Misalnya, mind blowing nih ngobrolin ini malah tambah apa tuh? Pas diskusi apa tuh, tentang apa tuh? Yang pertama tuh terkait dengan teman-teman dulu nih, yang menjadi penikmat daripada materi debat. Banyak yang menyampaikan baik langsung maupun melalui media sosial, yang mengatakan dulu saya Islam, sholat begitu aja. Ya. Tapi begitu mendengarkan debat, diskusi seperti ini, keyakinanku terhadap Allah, Islamku itu jauh, hampir 70% meningkat imannya. Sampai dulu mereka sholat tidak pernah meneteskan air mata. Begitu mendengarkan debat-debat agama, mereka begitu sholat, mereka itu kemudian menangis. Gitu. Jadi justru sebenarnya memang sekitarnya banyak yang KTP sih ya. Tapi justru dengan kadang-kadang ada salah satu yang sempat jadi tamu kita itu dapat hema gara-gara dengar perdebatan gitu. Dan dia sebenarnya memang aktif ketika dengar perdebatan, dapat hidayah malah. Memang unik sih ya. Tapi kan di antara ada yang mungkin dari teman-teman Bible ya, ada nggak yang ateis juga ngajak diskusi? Ada ateis dan kita juga sahadatkan mereka ya, yang ateis. Lebih berat mana, yang sudah punya keyakinan berbeda atau yang ateis? Sebenarnya kalau ateis itu kan dia menggunakan ini. Ya, logika aja. Logika. Dan kebetulan saja Al-Quran 95% itu ini. Quran. Jadi kena. Ya. Sementara mereka itu tadi dogma. Jadi sesuatu yang tak bisa diganggu gugat. Tak bisa. Yesus Tuhan. Bapak Tuhan. Ya. Roh Kudus Tuhan. Ada berapa Tuhan? 3 saja. Jawab mereka satu. Gimana ceritanya bisa satu? Sementara di Bible 1 Yohanes 5 nomor 7 ada 3 yang bersaksi di surga. Kok sudah disebut 3 masih juga ngaku 1? Tapi saya Hai semuanya, Shalom Aleichem. Pada video ini saya akan menanggapi pernyataan Juma di podcastnya Ari Untung. Kita akan mengupas dan juga menjawab tuduhan yang ia sampaikan. Dan kita akan melihat bagaimana dusta itu digunakan untuk membela imannya sendiri. Dan Anda akan menilai mungkinkah kebenaran datang dari pendusta. Mari kita bahas. Kisah Para Rasul 11 nomor 26. Setahun lamanya mereka tinggal di Turki, Antioquia. Murid-murid Paulus disebut Kristen. Yang pertama mengenai Kisah Rasul 11 ayat 26. Juma mengatakan di sanalah murid-murid Paulus untuk pertama kalinya disebut Kristen. Padahal bunyi ayat ini adalah di Antioquia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Murid-murid di sini merujuk kepada murid-muridnya Tuhan Yesus yang disebut Kristen, bukan murid-muridnya Paulus. Lalu kenapa Juma menambahkan kata Paulus di belakangnya? Disinilah dusta itu bekerja. Ia menambahkan sesuatu ke dalam Alkitab untuk membuat asumsinya yang liar itu terlihat benar. Dan sayang sekali Ari Untung pun main percaya saja dengan begitu tanpa cek terlebih dahulu. Ya, saya yakin bahwa kedua dari mereka memiliki kualitas yang sama dalam hal ini. Kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Jangan kau percaya kepada dia. Dia ngomong begitu? Iya. Di dalam Lukas 21 nomor 8. Nah, yang kedua mengenai Lukas 21 ayat 8, di mana Tuhan Yesus berkata, sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata akulah dia, dan janganlah kamu mengikuti mereka. Nah, lalu Juma menafsirkan ayat ini bahwa ayat ini ditujukan kepada Paulus karena Rasul Paulus mengaku sebagai rasulnya Kristus. Tapi yang perlu diketahui, ucapan Tuhan Yesus ini berbicara tentang Mesias-Mesias palsu yang akan datang. Dan Tuhan Yesus berkata, janganlah percaya kepada Mesias palsu yang mengaku sebagai Mesias. Nah, pertanyaan saya, di manakah Rasul Paulus mengaku sebagai Mesias? Lagi pula, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi oleh Lukas dan Petrus yang adalah pemimpinnya para rasul dan muridnya Tuhan Yesus sendiri. Jadi, kerasulan Paulus itu dikonfirmasi dan juga disaksikan oleh murid-muridnya Tuhan Yesus sendiri. Dan disinilah lagi dan lagi Juma itu berdusta. Dia menghalalkan dusta untuk membenarkan imannya. Akulah Yesus yang kau aniaya.
Pertanyaannya, dari mana penulis Bible tahu kalau ini adalah Yesus? Yang ketiga, Juma bertanya-tanya, dari mana penulis Alkitab tahu bahwa itu adalah suara Tuhan Yesus? Jawabannya sederhana, karena dalam perjalanan itu, ketika Rasul Paulus mendapatkan penglihatan itu, ada teman-temannya seperjalanan yang menyaksikan peristiwa itu. Makanya di dalam Kisah Rasul 9 ayat 7 dikatakan, maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Artinya Rasul Paulus tidak berdongeng bahwa dia dapat suara dan juga dapat penglihatan, tetapi ada saksi yang menyaksikan penglihatan dan juga suara gemuruh itu. Dan dari mana kita tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus? Buktinya sederhana, di mana Tuhan Yesus sendiri mengutus dan menyuruh Ananias ke rumah seorang Yudas dari Tarsus untuk menyembuhkan kebutaan Rasul Paulus akibat cahaya yang mengkilat itu. Dan itu memang benar-benar terjadi di dalam sejarah, bahkan catatannya pun ada, gitu. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala. Betul, Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita harus waspada kepada nabi-nabi palsu, yaitu nabi-nabi yang mengaku datang dari Tuhan tetapi tidak memiliki moral yang benar. Sedangkan Rasul Paulus setelah pertobatannya, dia semakin bermoral dan dicintai oleh jemaatnya Kristus. Kepada mereka nih, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Sungguh aku tidak mengenal kalian. Enyahlah daripadaku, sungguh kalian adalah pembuat kejahatan. Ya, memang betul. Tuhan Yesus sedang menyindir orang-orang yang mengaku percaya Dia, tetapi tidak melakukan perintahnya. Itu maksud dari ayat itu. Bukan orang yang memanggil Yesus Tuhan, tetapi orang yang memanggil Yesus Tuhan, tapi tidak memiliki perbuatan yang benar dan baik dalam hidupnya. Itulah Rasul Paulus itu benar, karena ketika dia mengaku percaya Yesus, hidupnya semakin baik. Tidak melakukan dosa-dosa lagi. Bukannya malah kenal Tuhan, malah semakin berdosa. Kayak nabi palsu. Begitu ngomongnya? Yes. Kalau saya dengar dari ungkapan Bang Zuma, itu kayak Muslim konsepnya. Nah, Ya pasti seperti Muslim, karena Anda mendengar dari Muslim. Anda pun ngawur, nanya Kristen dari Muslim, ya salah. Cerdaslah. jadi makanya saya berani. Justru berbeda dengan yang dianut oleh teman-teman saudara kita ya. Benar sekali. Ya pasti berbeda, wong Anda mendengar yang salah, ya pasti beda dong. Makanya tanya kepada yang benar, jangan kepada yang salah. Gitu, berhikmat, ya. Jadi konsep di situ juga disebutkan bahwa memang Yesus Nabi Isa itu naik. Memang Tuhan Yesus naik ke surga, terangkat ke surga, tetapi terangkatnya dia ke surga setelah 40 hari kebangkitannya. Dia bangkit itu dilihat banyak orang. Nah, 40 hari setelah itu baru dia naik, terangkat ke surga. Bukannya pas disalib dia diangkat-angkat kayak yang kamu percayai. Nggak begitu iman kami, gitu loh. Dan data sejarah menyangkali apa yang kamu percayai itu. Pengaruh setan itu lemah. Yang membuatnya kuat adalah saudara-saudaranya. Setan itu lemah, yang memperkuat adalah saudara-saudaranya. Yang satanis itu hujat hanya Yesus Kristus, karena dia tahu hanya Yesus adalah lawannya. Milikmu dan imanmu tidak pernah dihujat oleh satanis. Ya, hanya iman kami yang dilawan oleh penyembah setan. Karena dia tahu Yesuslah satu-satunya pribadi yang mengalahkan setan melalui kebangkitannya. Tapi ada nggak di teman-teman kita di keyakinan sebelah itu yang mengimani kitabnya tapi nggak mengimani Paulus? Mungkin nggak? Ada. Kristen yang mana Bang Juma? Jawablah. Ditanya apa, dijawab apa, jangan gitu ya. Kristen yang mana? Tunjukkan, jangan malah justru karena ketimpangan itu, ketimpangan apa? Jadi ini SPOK-nya juga nggak jelas gitu loh ya. Gitu, kan udah mengajar. Ya, ini kebenaran Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 104. Nah, inilah kesalahan berpikirnya. Dia membuktikan kesalahan Alkitab untuk membenarkan kitab suci miliknya. Itu logikal falasi. Orang-orang yang cerdas pasti mengerti hal ini, tapi orang-orang yang ho saja pasti luar biasa. Ya, jadi aduh, kasihan sekali ya. Jadi itulah bagaimana sebenarnya kita perlu mengasihani mereka. Karena mereka tentu berargumentasi karena mereka tidak tahu. Makanya kita orang Kristen harus semakin menginjili untuk memberitahu mereka yang benar.
agar mereka mengerti kebenaran itu apa. Kita tidak boleh membenci mereka, tapi kita harus berbelas kasih kepada mereka. Karena mereka yang seperti itu, dia yang seperti itu, yang berdusta untuk membela imannya, adalah buah dari ketidakbenaran. Tuhan memberkati. Di podcast ini Zuma melakukan logical fallacy, yaitu kesesat berpikir, yang menurut Wikipedia adalah penggunaan penalaran yang tidak valid atau salah dalam membangun sebuah argumen.